Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, syukur alhamdulillah kita masih bisa berjumpa lagi di channel ini. Besar harapan dan doa saya, semoga sahabat semua selalu diberikan kesehatan, dimurahkan rezekinya, dan dipanjangkan umurnya. Amin, Allahumma amin. Banyak dari kita berdoa agar kelak meninggal dunia dalam keadaan husnul khotimah. Banyak dari kita juga kemudian berdoa agar tidak meninggal dunia dalam keadaan su'ul khotimah. Tetapi sebenarnya ada sejumlah sebab seseorang meninggal dunia dalam keadaan su'ul khotimah. Imam Al-Ghazali mengatakan penyebab meninggal dunia secara su'ul khotimah sebenarnya banyak, tetapi ia menyebut setidaknya dua penyebab utama secara garis besar meninggal dunia su'ul khotimah. Ketahuilah penyebab ini semua su'ul khotimah tidak mungkin disebutkan secara rinci, tetapi kita dapat menunjuki irisan-irisan garis besarnya. Adapun meninggal dalam keadaan ragu dan ingkar sehingga sebab su'ul khotimah terbatas pada dua hal. Imam Al-Ghazali Ihya Ulumuddin Beirut Darul Fikr tahun 2015 Masehi, juz 4 halaman 183. Su'ul khotimah, kata Imam Al-Ghazali, berkaitan erat dengan keyakinan seseorang. Kekeliruan seseorang dalam berkeyakinan terhadap Allah seperti akidah ahli bid'ah dapat menyebabkan seseorang meninggal dunia dalam keadaan su'ul khotimah. Bahkan ahli zuhud, orang yang warok dan orang yang beramal soleh sekalipun, kalau memiliki akidah yang keliru akan menemui bahaya besar, yaitu su'ul khotimah sekalipun amal ibadahnya bagus. Akidah keliru yang dimaksud adalah keyakinan keliru seseorang perihal zat, sifat, dan perbuatan Allah, baik berpikir sendiri maupun taklid mengikuti orang lain. Ketika ajal menjemput, keraguan mulai merayap di hatinya. Ketika itu kemudian terbukalah bahwa akidahnya selama ini keliru perihal zat, sifat, dan perbuatan Allah, sehingga mereka meninggal su'ul khotimah dengan membawa akidah yang keliru, sebagaimana firman Allah surat Az-Zumar ayat 47 dan surat Al-Kahfi ayat 103 hingga 104. Bismillahirrahmanirrahim. Wa badalahum minallahi ma lam yakunu yahtasibun. Artinya, dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, jelaslah bagi mereka azab dari Allah yang belum pernah mereka perkirakan. Quran surat Az-Zumar ayat 47. Adapun surat Al-Kahfi ayat 103 hingga 104 berbunyi sebagai berikut. Bismillahirrahmanirrahim. Qul hal nunabbi'ukum bil akhsarina a'malal ladzina dhalla sa'yuhum fil hayatid dunya wa hum yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a. Artinya, dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, katakanlah, apakah akan kami beritahukan kepadamu tentang orang-orang yang paling merugi perbuatannya, yaitu orang-orang yang telah sia-sia perbuatannya dalam kehidupan dunia ini, sedangkan mereka menyangka bahwa mereka berbuat sebaik-baiknya. Surat Al-Kahfi ayat 103 hingga 104.
Adapun untuk menghindari kekeliruan akidah, menurut Imam Al-Ghazali, kita dapat berpegang pada keyakinan yang teguh secara garis besar atau mujmal sebagai akidah masyarakat Arab Badui, kalangan budak hitam dan orang awam pada umumnya yang tidak mengkaji secara mendalam kajian kalam. Inilah pandangan keselamatan dalam mengantarkan kita meninggal dalam keadaan husnul khotimah. Karena itu, ulama salaf sering menasihati kalangan awam untuk memegang teguh akidah dan keyakinan secara garis besar. Mereka menghimbau masyarakat awam untuk menghindari kajian secara detail perihal teologi. Masyarakat awam cukup berpegang teguh pada keterangan zahir untuk menghindari tasybih dan memegang makna hakiki untuk menghindari takwil yang terlalu jauh. Dengan demikian, keyakinan masyarakat awam dapat selamat dari bahaya su'ul khotimah sebagaimana hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berikut ini. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, mayoritas penghuni surga adalah orang awam. Hadis riwayat Al-Bazzar dari sahabat Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Imam Al-Ghazali tahun 2015 Masehi, juz 4 halaman 183. Semoga Allah menjaga akidah dan keimanan kita agar dapat meninggal husnul khotimah. Kita pun berlindung kepadanya dari bahaya besar, yaitu meninggal su'ul khotimah. Wallahu a'lam. Demikian yang dapat saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Lebih dan kurangnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Yang benar datangnya atas bimbingan Allah Subhanahu wa taala yang maha benar. Dan yang salah, khilaf ataupun keliru itu dari saya pribadi sebagai manusia biasa yang tidak pernah terlepas dari salah, khilaf dan dosa. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.